Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi dengan tema firman Tuhan saat ini. Siapa yang akan terluput di masa kesesakan besar? Saudaraku, masa kesesakan yang dimaksudkan oleh Alkitab, masa kesesakan yang besar, bukanlah saat nanti di api neraka, saudaraku. Bukanlah di saat orang-orang akan disiksa, di saat penghakiman, di neraka yang Tuhan catat dalam Alkitab. Tetapi masa kesesakan besar itu akan terjadi di dunia ini, saudaraku, pada akhir zaman. Saudaraku, dan ayat ini dicatat oleh kitab Daniel. Saudaraku, saudara bisa berpikir, sedangkan masih dalam kitab Daniel, kesesakan yang besar, Alkitab mengatakan kesesakan ini, kesesakan yang belum pernah terjadi, saudaraku. Saudara bisa bayangkan. Dan kesesakan ini tidak akan pernah lagi terjadi. Jadi memang, saudaraku, kesesakan yang dimaksudkan oleh Alkitab ini adalah kesesakan yang luar biasa. Yang tidak terkatakan kesusahan yang akan terjadi di waktu itu. Yang tidak dapat diucapkan bagaimana kesesakan besar itu akan menimpa dunia ini. Tetapi saudaraku, ada orang-orang yang akan terluput, kata firman Tuhan, dari kesesakan itu. Berbahagialah kalau saya dan saudara yang akan terluput dalam kesesakan besar itu. Mari saudaraku, kita akan melihat Alkitab di dalam kitab Daniel pasal 12. Di situ ayat yang pertama sampai ayat pertama saja, saudaraku. Daniel 12 ayat 1. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Akhir Zaman. Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudaraku, kesesakan ini kesesakan yang akan terjadi di bumi, bukan kesesakan yang akan terjadi lewat api neraka. Tetapi ini akan terjadi di dunia pada akhir zaman. Dan Alkitab bilang, saudaraku, kesesakan ini memang sangat-sangat luar biasa, penderitaan yang akan terjadi, penyiksaan yang akan terjadi, saudaraku. Sampai-sampai di ayat pertama dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Saudaraku, karena begitu beratnya siksaan yang akan terjadi di akhir zaman, sehingga Tuhan mengutus pemimpin malaikat besar, pemimpin malaikat surga, saudaraku, utusan surga, malaikat, penghulu malaikat yang bernama Mikael. Untuk apa Mikael diutus Tuhan di hari akhir zaman, saudaraku? Untuk mendampingi orang-orang yang akan terluput dari kesesakan besar. Tuhan tidak utus malaikat yang biasa-biasa, tetapi yang diutus oleh Tuhan ialah pemimpin besar, pemimpin dari malaikat-malaikat yang bernama Mikael. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi. Saudaraku, kesesakan yang besar ini belum pernah terjadi, saudaraku. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, siapkan hidup kita.
untuk masuk kepada akhir zaman. Saudaraku, malaikat besar, pemimpin besar Mikael, dia akan diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudaraku. Bukan orang Kristen yang main-main, bukan orang Kristen yang saya bilang gampang-gampangan, gampang merajuk, gampang kecewa, gampang apa saudaraku, tersinggung, gampang meninggalkan Tuhan. Ada saudaraku orang-orang Kristen yang seperti itu, saya percaya tidak akan terluput. Saudaraku, ayat di sini ketika kita baca selanjutnya. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi saudaraku, orang yang akan terluput dari kesesakan yang besar yang akan terjadi, yang akan menimpa dunia ini di akhir zaman, ialah orang yang namanya ada dalam kitabnya Tuhan. Amin. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupannya Tuhan. Saudara, orang Kristen yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan bukanlah orang Kristen yang gampang-gampang, gampang tinggalkan Tuhan, gampang kecewa dengan Tuhan, gampang mempersalahkan Tuhan, saudaraku, malas ibadah. Oh, orang-orang Kristen yang seperti itu, bersiap-siap kita akan diperhadapkan dengan kesesakan yang besar. Saudaraku, kesesakan yang besar ini bukanlah kesesakan yang main-main, saudaraku. Bahkan sampai Alkitab mencatat, bahkan bukan hanya kitab Wahyu yang mencatat, tetapi masih dari kitab Daniel, kitab di perjanjian lama, Tuhan sudah ingat-ingatkan, saudaraku. Amin. Tuhan sudah ingat-ingatkan dari jauh-jauh hari loh, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita benar-benar siap, saudaraku. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Jangan sampai nama kita tidak tercatat di dalam kitabnya Tuhan. Karena saudaraku, kalau nama kita tidak tercatat dalam kitabnya Tuhan, 100% kita akan mengalami kesesakan yang besar itu. Kesesakan yang tidak terkatakan. Saya pun kalau saya membayangkan Tuhan, kesesakan seperti apa ya Tuhan? Sampai-sampai Alkitab bilang kesesakan itu belum pernah terjadi. Kesesakan itu belum pernah ada. Kesesakan itu sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Saudaraku, kita saja saudaraku, kalau orang mau tangan kita kena terpotong dengan pisau, aduh sudah sangat susah sekali. Mata kita kena abu, kena pasir, sangat susah sekali dan menderita. Apalagi saya bayangkan kesesakan yang akan mengalami. Mungkin saudaraku akan diberikan pilihan. Kamu mau ikut siapa? Ikut Tuhan atau ikut antikris? Akan dicungkil mata kita, akan dipotong tangan kita kalau kita tidak mengikuti antikris. Dan kesesakan yang dimaksud ini adalah kesesakan yang akan terjadi di masa antikristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Daniel 12 ini yang mencatat tentang antikris itu ada di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Sudah perhatikan ayat selanjutnya. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Saudaraku, ternyata ini bersambungan saudaraku dengan peristiwa antikristus. Saudaraku, jangan lagi kita menganggap enteng kita sudah ada di akhir zaman. Sekarang saudaraku, chip yang modern yang berkembang sekarang bukan lagi tangan saudaraku harus dipotong seperti di operasi kecil
dan dimasukkan chipnya. Tetapi sekarang saudaraku semakin disempurnakan lagi. Hanya ditempel saja saudaraku. Ditempel di kulit kita sudah langsung plek menyatu saudaraku dengan tubuh kita. Simple ya, sudah gampang. Dulu orang takut, aduh saya tidak mau. Kalau saya mau pakai chip saya akan menolak. Nanti kan tangan mau dipotong kan untuk dikasih masuk itu chip. Oh, sekarang tidak lagi seperti itu saudaraku. Dunia semakin membuat simple. Dunia semakin membuat serba gampang saudaraku. Baru-baru ini saya lihat saudaraku di medsos, bentuknya 4 segi yang kecil dan tipis dan datar saudaraku. Hanya ditempelkan saudaraku. Ada yang saya lihat ditempelkan di tangan, ada yang di lehernya, ada yang di sini saudaraku. Diberikan contoh saudaraku untuk pemasangan chip yang mudah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu waktu masa kesesakan itu akan terjadi. Masa yang sulit yang kita sendiri pun tidak bisa menghindar. Orang-orang penduduk dunia ini tidak dapat melarikan diri menghindar saudaraku. Tidak bisa lagi menghindar. Dimanapun keberadaan kita akan terpantau saudaraku. Kita tidak akan bisa lari di tempat yang tersembunyi. Tidak saudaraku. Di hari-hari ini kalau kita mau saudaraku mengalami yang namanya diluputkan dari kesesakan yang besar, dekatlah dengan Tuhan. Tidak ada jalan yang lain saudaraku. Di hari ini persiapkan diri mulai saat ini. Persiapkan diri mulai dari sekarang. Dekat dengan Tuhan saudaraku. Nempel dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang suka mempersalahkan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang gampang-gampang seperti yang saya bilang tadi. Menjadi orang Kristen yang tidak mau susah-susah. Menjadi orang Kristen yang selalu menolak ketika ada dalam masalah. Selalu marah dengan Tuhan. Oh sudah saudaraku. Jangan lagi hidup seperti keadaan yang seperti itu. Cara hidup yang lama, saya percaya Tuhan tidak akan catat nama orang Kristen kalau modelnya masih seperti itu. Karena firman berkata, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudaraku, kitab yang disiapkan oleh Tuhan saat ini saudaraku, Tuhan sementara catat. Saat ini Tuhan sementara mencatat, menilai kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Hidup kita saat ini sementara dinilai oleh Tuhan saudaraku. Untuk apa Tuhan nilai hidup kita? Karena Tuhan sementara mencatat, oh nama ini dia akan terluput di hari kesesakan yang besar. Oh nama ini dia masih setengah-setengah dengan Tuhan. Oh nama ini dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan kenal sampai kedalaman hati kita. Kita manusia tidak dapat menipu Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Banyak orang Kristen tidak mengasihi Tuhan di hari-hari ini. Banyak saudaraku. Secara lahiriah terlihat, luar biasa. Padahal saudaraku, di dalam kehidupannya dia jauh dari Tuhan. Tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hanya kelihatan ketika dia di gereja. Tetapi di rumah dia hidup duniawi. Tidak tahu berdoa. Tidak mengandalkan Tuhan. Tidak suka memuji Tuhan. Sukanya lagu-lagu dunia saudaraku. Hidup dalam kedagingan. Hidup dalam dosa. Saudaraku, bagaimana Tuhan mau catat nama kita dalam buku kehidupan? Saudaraku, penting sekali kalau nama kita tidak terdaftar saudaraku, kita akan siap-siap mengalami kesesakan yang besar. Saudaraku, saya bilang, saya tidak dapat membayangkan kesesakan yang model seperti apa.
yang dicatat oleh Alkitab ini. Kesesakan yang sebesar bagaimana sih kesesakan ini, sampai-sampai Tuhan harus mengutus Mikael untuk mendampingi saudaraku. Mikael yang diperintahkan Tuhan untuk kumpulkan orang-orang yang namanya terdaftar dalam kitabnya Tuhan akan diluputkan. Orang-orang yang terluput berarti tidak akan mengalami kesesakan besar. Bahasa terluput berarti akan terhindar saudaraku. Akan terhindar saudaraku. Dan kalau kita saudaraku, nama kita tidak ada dalam kitab itu, kita tidak akan terhindar. Berarti kita akan mengalami saudaraku kesesakan yang besar itu saudaraku. Saudara bayangkan, ini dicatat di Daniel saudaraku. Bukan dicatat di kitab Markus, Lukas, atau Wahyu. Tetapi Tuhan sudah pesankan dari jauh-jauh hari saudaraku. Tuhan sudah sampaikan jauh-jauh hari. Masih di perjanjian lama. Sebelum peristiwa kelahiran Yesus. Akhir zaman Tuhan sudah sampaikan. Berarti Tuhan mau banyak orang kalau boleh diselamatkan. Jangan jadi orang Kristen lagi yang saudaraku. Tidak ada perubahan. Suka-suka gue, orang Kristen keras sakti. Tidak mau diatur oleh firman saudaraku. Maunya sesuka hatinya saudaraku. Bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mau ikut aturannya Tuhan. Saudaraku, mari buka hati kita di hari-hari ini. Pandang kepada Tuhan. Bawa hati kita Tuhan. Kalau hari-hari ini saya belum sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Saya rasa saya masih jauh dengan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang akan dekatkan Engkau dengan Tuhan. Kalau kita ada kemauan untuk dekat dengan Tuhan, Roh Kudus yang akan tolong kita, yang akan tuntun. Tapi kalau kita tidak ada kemauan untuk mengenal Tuhan, kita tidak ada kemauan untuk menyenangkan Tuhan, tidak ada kemauan untuk mengasihi Tuhan, saudaraku, kita akan tetap menjadi orang yang fasik. Ayat terakhir saudaraku saya akan baca. Ayat 10. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan, ini saudaraku, dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudaraku, memang saudaraku, orang-orang yang hidup dalam kefasikan, mereka tidak akan ngerti saudaraku. Nggak ngerti loh, firman sudah sampaikan nggak ngerti-ngerti. Jadi ketika akhir zaman disampaikan, khotbah disampaikan, mereka seperti orang yang nggak mengerti bahwa memang ini sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Tetapi orang yang mau dimurnikan, saudaraku ayat 10 tadi, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Jadi banyak orang yang dulunya hidup berbuat dosa, amin. Yang dulunya hidup berbuat kejahatan, yang dulunya hidup jauh dari Tuhan, mereka di akhir zaman ini akan dimurnikan, akan disucikan supaya apa? Mereka tidak jadi masuk di masa kesesakan yang besar. Jadi mau untuk dimurnikan saudaraku, mau untuk disucikan oleh Tuhan. Banyak orang tidak mau disucikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mau bertobat, amin. Banyak orang tidak mau dimurnikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka menolak firman. Tetapi kita yang mau dimurnikan oleh Tuhan, kita yang mau disucikan oleh Tuhan, terima firman Tuhan. Berubah saudaraku, tinggalkan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Kalau kita selama ini masih berselingkuh, berzina, bertobat saudaraku, Tuhan mau memurnikan kita. Supaya kita ini selamat loh saudaraku. Supaya kita ini tidak masuk dalam kesesakan yang besar. Kalau hari-hari ini kita masih melakukan dosa yang tersembunyi, tinggalkan saudaraku. Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau memurnikan. Jangan jadi seperti orang fasik. Tuhan bilang orang fasik mereka tidak akan memahaminya. Jadi saudaraku, nanti sudah pada akhirnya baru sadar. Kita sudah ada di masa penyiksaan. Oh ternyata sudah tidak ada lagi kesempatan ya. Sudah rugi saudaraku. Ruginya karena apa? Salah sendiri. Dulu waktu belum terjadi, firman sudah ingat-ingatkan. Nanti sadar saudaraku, setelah sudah diperhadapkan dengan antikris.
Sudah diperhadapkan dengan kesesakan besar, baru matanya terbuka. Aduh Tuhan, tolong. Tuhan bilang, sudah terlambat. Tetapi saat ini Tuhan sementara memurnikan. Saudara lihat, di hari-hari ini sementara terjadi kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Terjadi pertobatan besar-besaran yang luar biasa. Orang yang dulunya tidak mengenal Tuhan, sementara terjadi saudaraku penuaian besar-besaran. Ini apa? Ini dari dampak sementara dimurnikan. Banyak orang saudaraku akan memanggil nama Yesus sebelum kedatangan Tuhan itu saudaraku. Tetapi kita jangan sampai kita yang sudah lama kenal Tuhan dan kita yang akan mengalami kesesakan yang besar. Lihat di Pakistan saudaraku, terjadi kegerakan Tuhan. Lihat saudaraku di Irak, terjadi kegerakan besar di sana. Orang-orang minta dibaptis, orang-orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Di Iran, saudaraku, jangan sampai kita yang ada di Indonesia ini, yang sudah lama kenal Tuhan, sudah terlahir dari orang Kristen, mungkin kakek nenek kita ini pendeta, tetapi saudaraku, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, kita benar-benar tidak mengasihi Tuhan, saya percaya nama kita tidak terdaftar dalam kitab surga. Saya percaya nama kita tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Tetapi saudaraku, mari, kalau kita mau terluput dari kesesakan yang sangat besar itu, bahwa hidup kita di hari-hari ini, mesbah hati kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu ada doa yang naik kepada Tuhan. Selalu ada hati yang mengasihi Tuhan. Selalu ada hati yang mau mengagungkan Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Sanjung Tuhan, muliakan Tuhan dengan mulutmu, muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu, supaya Tuhan tahu, ini benar, dia ini saya pi anak, dia ini sudah, orang Papua bilang, benar-benar dia ini anak saya, namanya ada dalam buku kehidupan Tuhan. Saya berdoa semua saudara yang menyaksikan khotbah ini, biarlah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan surga. Dan kita terluput dari kesesakan yang besar yang akan terjadi atas seluruh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang sudah menjadi bagian dalam pemberitaan firman, yang sudah like, yang sudah komentar, yang sudah membagikan, menonton siaran khotbah sampai habis, yang sudah subscribe. Kami berdoa Tuhan kuatkan, memasuki saudaraku gerbang air zaman ini, supaya kita berdiri tegak di hadapan Tuhan. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan surga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.